Saya yang nanti, walaupun saya juga, ini masuk semua sudah. Berapa orang yang belum masuk? Ben izin sakit. Itu. Apa? Ben izin sakit. Ben Amerta. Oh, mati. Ini kalau dihitung eman loh, kalau dia tidak masuk belas. 2. Iya, dia masuk. Ya, istilahnya nanti nggak full, nggak apa-apa. Karena ini saya hitung betul-betul 2 ini. Jadi kemarin, tapi untung. Kamu Selasa nggak masuk kan? Nggak tahu. Nah ini berarti nggak kerosok. Selasa itu malah pertanyaannya apa? Topiknya bagus. Sama sakit ya. Ya wis. Saya sambil Kang Sito ya. Yang kapan itu sudah 2, terus 3 ya, ya toh. Sementara yang ini ya, pertemuan ini, saya beri kesempatan kepada kelompok yang maju waktu itu 3. Satu, kamu 2 dan ya, kamu tinggal nunjuk ya. Kelompok 1 komplit 2 orang. ya. Kelompok 4 ya, nanti biar suatu nggak masalah. Satu minta duluan. Oke.
Oke, Pak Boni sudah confirm ini nggak bisa, jadi saya nanti yang lanjut tinggal info ke yang tidak bisa hadir. Kalau nggak bisa itu nyusul atau masuk sebentar nggak apa-apa daripada nggak hadir, karena saya akan hitung ini kan 2, tahu ya, 2 ya, nyambung ya. Jadi sekarang kamu membuat putusan ya, sementara pilihannya 1 atau 4, yang nanti yang malam tak undi. Saya nggak mau ini lagi, jadi nggak masalah kalau yang keluar itu nanti ternyata yang salah satu dari ini kan nanti masih utang kok, nggak apa-apa, nanti di belakang kita masih bisa. Gimana? Kelompok 1. 1 Ya. ya sudah, 1 yang standby. Ayo silakan ya. Sip, kamu waktu Selasa kamu masuk ya? Nggak masuk juga. Iya, saya nggak. Kamu nggak bisa bayangkan diskusinya yang hari Selasa tadi. Guys, kamu kok kecemi, dua-dua yang nggak masuk kamu tutup sebenarnya. Saya kan udah minta duluan kayaknya. Apa? Minta maju duluan. Siapa? Oh gitu. Oh kamu kok nuruti mereka, Pak? Nuruti yang Ya mas. Kamu tahu mereka udah prepare lebih itu Pak untuk maju duluan itu. Terus, tergantung ya nanti ya. Yang lainnya tolong suasana diskusinya harus tambah lama tambah maju ya. Ya. Saya tak turun sebentar. Kamu siap-siap ya. Saya tak. Berarti nanti malam kita ada chance buat presentasi lagi ya. Waduh, tak baca sampai itu. Ayo, sambil ya, semua tapi mau kuliah apa? Di bahasa Indonesia Akademis sama saya 2 kelas dari jam 7 sampai jam 11 nanti ke waktu. Ketemu saya itu waktu itu kan mau kuliah kedua ya? Iya, Saya kan baru selesai kuliah pertama ya? iya. Saya ngajar yang jam 7 baru keluar. Guys, oke. Silakan, saya minta saudara gini ya, pelan-pelan. Ini saudara harus ngerti ya, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan behavioral itu betul-betul banyak sekali. Nah, sekarang ini menurut saya menjadi menarik karena kok muncul lagi kata fairness, dan kalau yang lalu kan emosional dan apa? Yang anu Influences. apa? Influences. Enggak. Motivational. Emosional dan apa? Influence ya. Ya. Kan semuanya berkaitan dengan decision making kan? Ya. Ingat ya,
behavioral tuh endingnya itu pasti berurusan dengan decision making. Dan itu tinggal dua ekstrim, membuat kamu happy atau membuat kamu regret, nyesel. Nah, aspek-aspeknya kita gali. Ya. Nah, sekarang dari sisi yang berbeda, ethics dan fairness. Ya. Semoga mereka bisa mengeksplor dengan bagus ya. Saya ulang lagi ya, juga gak usah nunggu diskusi khusus, bisa komen ya. Terutama kalau saudara merasa kok punya saya beda, gak apa-apa ngomong ya. Kelas ini tidak memungkinkan saya untuk bikin lingkaran ya. Saya ini kan mejanya kan repot ini, seperti begini ya. Saya masih ingat terakhir yang kelas-kelas yang di sini itu kelas internasional ya. Adik kelasnya Salwa waktu itu saya bikin lingkaran. Adik kelas itu udah Bagas ya, betul ya. Ya itu kelasnya Bagas itu lingkaran. Jadi mereka itu sebelum masuk sudah setting ini dulu, tapi lebih mudah karena nggak pakai meja gitu. Ya, pakai meja ini yang berat ya wis apa ya. Saya minta supaya sambil ini cerita itu sambil komentar gitu ya. Oke, ayo. Selamat sore dan teman-teman. Hari ini saya akan berbicara tentang fairness and ethics in decision making. Kenalkan nama saya OSL dan teman Anda B130. Nggak usah, itu sudah tahu kan, benar. Nggak usah begitu, nggak usah dibacakan itu. Isinya yang penting. Oke, Pak. Pertama ada model ketika di mana kecenderungan orang untuk menganggap kalau suatu etika dianggap benar dan etis, tetapi tindakan tersebut tidak logis, seperti kasusnya Volkswagen Group dengan Dieselgate, di mana pertama ada yang penyebabnya ada motivated finance, yang di mana perusahaan VW ini memiliki kendala untuk menyelesaikan target mereka di dalam secara spesifik untuk market mobil US dan mobil diesel mereka di tahun 2005 sampai 2007, di mana emisi mobil itu mendapatkan minimalisir uji standar emisi untuk dipasarkan di market US, yang membuat para engineer di Volkswagen mencari jalan pintas untuk menggunakan EV service untuk mengatur keluar masuknya bensin di produk mereka. Yang kedua ada teknik incremental of ethical drift, di mana kondisi ini membuat Volkswagen Group membuat EV service yang dirancang untuk sementara untuk uji lab, namun setiap kali aturan emisi diperketat, mereka tetap memodifikasi terus menerus sampai pada titik tertentu. Hal ini membuat mereka para anggota di dalam internet melakukan tidak whistleblower yang dihargai, yang menilai kecurangan, menjadikan rutinitas yang dibenarkan demi deadline produksi. Yang ketiga ada distansi psikolog atau yang ketiga ada distansi, di mana insinyur di Jerman melihat bahwa uji-lab hanya melihat uji-lab mereka yang lulus, namun mereka tidak tahu fakta di lapangan kalau mereka memiliki perbedaan emisi yang sangat signifikan
di masalah administratif, tetapi di Eropa dianggap lebih bersih dari bensin, yang membuat kondisi emosional langsung ke penderita asma, ada polusi udara, ada overcast. Ya. Tolong jangan membaca, ya, berceritalah, karena ini masalah perilaku yang harus menjadi sebuah pemahaman yang dibuat cerita, ya. Kalau enggak nanti jadinya orang sulit. Saya terus terang juga sulit tadi memahami. Sebetulnya sekarang kamu nggak usah lihat materi, kamu cerita sekarang. Balik ke yang nomor 1. Nah, pertama ada bonded etika, di mana kondisi ini terkadang membuat orang cenderung menganggap bahwa etika mereka etis, namun sebenarnya tindakan mereka itu tidak etis. Yang terutama ada di perusahaan Volkswagen, di mana contohnya, oke. Dan terutama contohnya, yuk. Contohnya di perusahaan Volkswagen, di mana perusahaan ini memiliki kendala emisi yang membuat mereka mencari solusi untuk memasarkan mobil mereka untuk market di US. Dan permasalahan ini dipermasalahkan dari penggunaan pengukuran emisi gas buang mereka untuk mengakali peraturan mereka untuk memasukkan mobil mereka ke market Amerika ini. Namun lama-kelamaan perusahaan ini itu membuat beberapa anggota internalnya memiliki kendala di dalam penipuan yang untuk melihat bahwa kasus mereka itu di mana kendala itu mereka hanya melihat ada di lapangan yang membuat tindakan tersebut memiliki kendala. Selanjutnya ada overclaim, di mana orang terkadang berpendapat kalau produk mereka itu merasa lebih bagus, padahal realitas dalam di lapangan itu barang mereka itu kurang tidak sesuai dengan ekspektasi yang didapatkan oleh para pemilik produsen itu sendiri, tetapi barang hasilnya tidak mungkin bisa tidak sesuai dengan ekspektasi para konsumen. Salah satunya itu kasusnya, biasanya itu kita bisa ditemukan di kasusnya kosmetik, yang dimana mereka mempromosikan kalau produk mereka itu sangat bisa membuktikan warning kulit mereka putih, cerah, bisa keluar dari komentar. Tetapi terkadang itu para konsumen itu tidak tahu pas dipakai itu kurang bagus atau tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan dari konsumen, yang membuat para konsumen menganggap barang ini kurang bagus dan terdiri atas permasalahan barang mereka. Oke. Berarti dulu ada yang mau komentar nggak? Ada yang mau komentar? Ada 2 sudah ya. Bonded tadi, 1 overclaim. Sebetulnya penjelasannya harus bisa dihubungkan dengan mengapa kok berurusan dengan ethics dan fairness, ya. Ada komentar? Nggak ada? Saya nggak rugi loh ya. Kalau ada yang ini silakan untuk lebih menunjukkan apakah itu
lebih jelas atau pemikiran yang bisa muncul dari berbagai kasus yang di sekitar kita. Saya sudah ngomong pada saudara semua ya, alangkah bagusnya saudara tidak cuma bikin yang di buku, tapi hubungkan dengan fakta yang ada di sekeliling kita, yang itu menjadi istilah kita itu bisa connect, gitu loh. Oh, yang ada di buku itu betul-betul connect dengan yang kita lihat sehari-hari, misalkan, gitu loh. Karena ini semua, kalau saya ngomong itu, ya saya bahkan ngomong ini bisa relate to topik skripsi yang kamu siapkan nanti. Kalau ini kau pahami secara mendalam, karena ini masalah behavioral semua. Ya, manusia tidak. Saya tadi pagi di mata kuliah audit ya, audit forensik ya. Itu kan konsentrasi yang berbeda. Saya ngomong, ini semua ada kaitannya. Mengapa kok sampai ada urusannya dengan fraud? Karena behavioral juga. Nah, itu kalau dilengkapi dengan mata kuliah behavioral lebih tendang. Ya. Ya, oke, lanjut. Ada favoritism di mana kondisi ini kita cenderung untuk memilih kelompok diri kita sendiri daripada kelompok dari pendapatan dari kelompok lain, yang membuat kita lebih memahami inti dari dari diri kita sendiri daripada orang lain. Salah satunya ada kecenderungan kita untuk terkadang di perusahaan yang lebih nepotisme, yang dimana kita itu membuat orang ini kecenderungan orang untuk melihat bahwa tindakan mereka itu tidak sesuai dengan tindakan mereka. Ada impact etika. Jangan diam aja loh ya, jangan lu sendiri ya. Saya tahu saudara mungkin sudah nyiapin materinya dan seterusnya, tapi kalau tidak menjadi sebuah proses diskusi, tidak istilahnya mengakar. Ya. Saya sebetulnya tadinya berpikir kita memang kalau bisa meskipun 2 sesi, karena ini untuk memenuhi sebelum UTS PLK, tapi saya tidak sampai nanti terlalu malam karena sesi juga ada kegiatan yang lain. Jadi di satu pihak tetap efektif tapi harus efisien. Iya, silakan. Justru saya berharap yang mana yang ditanyakan? Kalau tadi saya ingin bertanya itu tidak sadar nilai marker. Oh, yang ini belum dikomentari. Ini belum cerita dia. Yang 1, 2, 3 dulu. Enggak. Oh. Ini yang keempat. Cepat dia belum cerita ini, implicit attitude. Soalnya tulisannya typo, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Maksudnya ini kan, makanya ini contoh ya. Kalau bikin, apalagi presentasi, pastikan dilihat dan teliti supaya jangan sampai typo itu mengganggu. Dimanapun kalau kita lihat typo itu akan mengganggu. Dan ya orang yang baca pasti juga terganggu. Ya, ada 2 kata yang menurut saya
Ya, tulisnya beda, yang di atas dan yang di bawah. Yang betul yang mana? Dua-dua salah sih ini, tapi yang betul yang mana mestinya? Mempengaruhi. Yang memengaruhi, bukan mempengaruhi. Itu kan memiamuri, memiamuri. Kan kelihatan loh. Ya, oke. Kalau itu biar dia ngomong dulu. 1, 2, 3, no problem ya, cukup jelas ya. Ya, oke, lanjut dulu. Yuk. Yang keempat ada impact edited di mana? Impact edited. Ayo. Impact edited di mana kecenderungan individu. Karena nggak prosok tuh. Berarti kamu nggak prosok. Sampai kamu masih baca kan? Berarti kamu nggak paham ini. Ayo Pak, Bolo nih ngomong apa ya? Yang benar apa ya? Oh, saya nggak ikut bikin Pak. 2 orang ini saya ngomong ya. Saya malu ya. Minggu lalu saya lagi ngomong keras tentang jangan kerja sendiri-sendiri. Tolong ya, proses belajar kita di mata kuliah ini ojo diecek-ecek. Cara kerja yang betul itu adalah didiskusikan lengkap materinya. Setelah itu kalau mau dibikin sendiri-sendiri silakan. Kalau gitu berhenti, kamu yang ngomong sekarang. Bisa cerita nggak kamu? Enggak Pak. Sudah, nggak usah lanjut. Hancur. Tinggal kamu terus nanti gimana perilaku. Kalau gitu saya sekarang langsung nunjuk ya, untuk menyelamatkan kelompok 1. Ayo. Sudah. Saya enggak ilfil ya. Cara kerjanya bukan begitu. Kamu melanggar. Panggil coba masuk. Saya sudah prosor. Ayo, nomor 1 maju. Mana yang kelompok 1? Kelompok 1 kamu sih, sorry, kelompok 4. Iya, kelompok 4. Dipilih karena permintaan tapi ternyata hancur. Saya nggak suka dengan pola kerja yang cek-cek. Supaya tahu ya. Ya untung saya masuk karena saya bisa bandingkan semua. Itu salah satu kelebihan buat dosen itu masuk lebih sering, itu dia bisa lihat. Ayo Pak, gak apa-apa diulang dikit tapi semoga lebih jelas supaya nanti yang di mereka ini menyadari. Dan saya minta tetap ya, saya sudah beritahu nggak, saudara saya beri kesempatan untuk melakukan revisi untuk diupload. Ini ini ada ya? Tempat pengumpulannya? Apa? Tempat pengumpulannya? Belum. Oh, belum ada ya? Belum. Oh, berarti saya bikin yang lain, saya lupa berarti. Ya itu nih. Bentar ya Pak, masih loading. Enggak, laptopnya masih loading.
akuntansi. Oh iya. Wabe lagi wabe. Ini salah satu contoh cara kerja. Ini kalau sama polanya, saya juga akan berhentikan. Saya akan berikan kepada mereka yang lebih baik preparasi. Terutama saudara yang on off. Ya, bahkan kalau saya mau kalau sudah tidak niat, tinggalan di mata kuliah. Ya. Ikut dengan segala macam dia cek. Udah usah ributi ini lah, memperbaiki lah. Kalau banyak nanti Enggak Pak, masih nunggu loading soalnya belum bisa dibukain. semua sudah tahu. Makanya saya bilang jangan pakai yang terlalu repoti orang. Ya. Pakai kelihatan bagus tapi kita nunggunya ampun-ampun. Saya memang akhirnya itu ya, kalau nggak salah waktu saya taruh di ULS itu ada perubahan chapternya. Iya, Pak. Ya, bisa apa lah itu. Sebenarnya saya juga kemarin rada bimbang, tapi saya pastikan ke situ aja. Karena yang 10 masih tercover. Ini untuk nunggu aja ampun-ampun. Selamat sore Pak Puncak dan teman-teman. Sudah diperbaiki, bawahnya dan diperbaiki. Iya, Pak. Itu atas bawah itu salah kabeh nanti. Sudah ada di lewat saja nih. Ini padahal belum judul, ini judul mata kuliah, belum judulnya materi. Yuk. Oke, selamat sore Pak Puncak dan teman-teman. Saya dari kelompok 4. Ada saya Salwa di Balai Raselo. Ingin presentasikan untuk materi minggu ini. Yang pertama, oke, di sini ada chapter 8. Ini tentang fairness dan decision making. Apa mau dibikin gambar itu? Ini untuk like the goal point gitu Pak. Ada 10 poin. Yang pertama itu fairness, tentang fairness. Yang kedua itu concern about the customer, about the outcome of others. Yang ketiga consequence of being treated unfairly. Yang keempat budget equity. Itu yang tadi kalau loncat ke poin ketiga, keempat, ya kan? Ya betul. Saya sudah terus, ya. Yang kelima ada overclaim credit. Yang keenam ada improve favorism. Yang ketujuh ada implicit attitude. Yang kedelapan ada indirect and ethical behavior. Kamu kroso nggak itu? Kamu tadi nggak kroso kalau tulisanmu aneh. Kalau tulisannya baca masih keliru, nggak tahu itu berarti nggak ngerti. Ya.
Ya, oke, ini cuma ditunjukkan seluruh materinya ya. Oke, yuk. Yang 9 ada when value are sacred. Yang terakhir itu ada psychology of conflict of interest. Yang pertama itu tentang fairness. Ini gambar ini kamu bikin sendiri atau ada ngambil dari yang? Ambil dari internet ada. Ada ya. Termasuk kreatif ini. Nah, Ya. yang Oke. next adalah tentang fairness. Jadi fairness itu keadilan itu bukan semata-mata soal angka aja gitu Pak. Jadi kayak tergantung persepsi orang. Contohnya bisa diambil di buku itu ada orang namanya Sufian nawarin uang $5.000. Ada Mark sama saya gitu. Nah, si Mark ini nawarin kamu aku kasih 50, kamu aku kasih 100, sisanya aku, jadi 4.900 itu dia bakal ambil dan 100-nya kasih saya gitu ya. Otomatis kalau misal kita cuma mikirin tentang keuntungan, jadi kita bakal ambil aja 100 enggak ya. Jadi kita setidaknya dapat 100 gitu. Sedangkan Vivian tuh udah bilang kalau misal salah satu nggak setuju itu bakal hangus uangnya kayak gitu. Jadi menurut psikologi juga kita tuh nggak mau orang lain tuh lebih untung daripada kita. Jadi mending kita tuh lebih bareng-bareng kayak gitu. Jadi buat the fairness itu tadi. Bagus. Itu poin penting tentang arti fairness dalam kaitannya dengan behavioral, ya. Supaya tahu ya, fairness itu ternyata ada aspek relativitas. Itu yang saya mau ajak semua berpikir, ya. Bahkan fairness pun jangan diartikan sama rata, gitu ya. Bagi orang yang gemuk dan orang yang kurus, kain yang sama rata, ya, itu bagi dia tidak adil. Karena bagi yang kurus, kain itu berlebih, bagi kain yang sama kan, bagi yang gemuk, kainnya nggak cukup. Ya, oke, yuk. Ini saya sambil komentar nih, karena ini sesuatu yang sangat krusial untuk kita pahami tentang arti adil. Ya, oke, lanjut. Yuk. Nah, yang selanjutnya itu concern about the outcome of others. Jadi kita itu nggak menilai keuntungan kita itu sendirian, tapi cenderung kita itu kayak membandingkan dengan orang lain kayak gitu. Jadi semisal saya fresh graduate bareng sama Linda, jadi di perusahaan yang sama, saya dapat 50 juta, dapat 5 juta, terus Lindanya dapat 6 juta, terus di perusahaan yang lain saya dapat tawaran, saya dapat 6 juta, tapi teman saya satunya dapat 5 juta, jadi saya lebih milih saya itu di perusahaan kedua karena saya lebih mendapatkan gaji lebih besar dibanding teman sepantaran saya yang juga fresh graduate kayak gitu Pak. Jangan bandingkannya jangan sama 56, 65, jangan gitu. Tapi pikirin gini, ya, kamu dapat 5, temenmu 6, A, ya. Tapi di tempat B, kamu dapat 4, temenmu dapat 3. Nah, itu. Kalau kamu ngambil 5 dan 6, ya kamu gak usah kamu bandingkan, kamu 5 dan 6 ya pasti ambil yang 6. Nangkep? Ya, nangkep semua ya. Menjadi pertimbangan yang berbeda kalau ya kamu sekarang dapat lebih sedikit, tapi punyamu kamu lebih unggul daripada yang lain. Kamu memilih yang mana? Kalau menurut dari penjelasannya Mbak Zernas, dia bakal milih dia gajinya dikit tapi dia tuh lebih unggul daripada temannya kayak gitu. Betul, itu salah satu distorsi terhadap fairness. Ini menarik untuk dipikirkan sebetulnya. Ya makanya saya ngomong ya. Ini untung. Ya. Saya tadi sudah banyak, waduh kok gini. Nah itu kamu mengerjakan kelompok, kamu bisa rasakan nggak? Jadi saya ngomong ojo tugas kamu ecek-ecek. Yang saya sedih tadi itu tidak ada yang komentar. Kamu tidak boleh membiarkan itu. Karena kesempatan kamu untuk menunjukkan bahwa kamu, ya kalau tidak, kamu yang rugi.
Karena standar saya itu akan pakai standar yang presentasi. Loh Pak, kok hasil saya lebih bagus, saya anggap sama dengan presentasi. Karena presentasi itu saya beri tambahan ekstra. Jadi punyamu lebih bagus, tapi kamu nggak do nothing, kamu tidak akan melewati yang presentasi. Nah ini tentang fairness, pikirkan. Karena bagi saya presentasi itu adalah sebuah ya, istilahnya itu effort yang harus dihargai. Nah kamu harus berjuang untuk lebih lagi waktu kamu komentar. Sebab kalau tidak, kamu akan selalu di bawahnya yang dihargai ini. Ya. Saya cerita ini semua sambil ini ya. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, itu justru bahaya. Karena standar saya adalah standar yang itu. Belum lagi itu tadi isinya. Dengan kan saya ngomong gini kan saya memberikan masukan akhirnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu the consequence of being treated unfairly. Jadi saat orang diperlakukan tidak adil, mereka akan membalas. Bahkan pembalasan itu bisa jadi merugikan diri mereka sendiri. Contohnya ada perusahaan yang tiba-tiba memotong gaji karyawan tanpa penyebab tertentu kayak gitu. Jadi karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil itu dia mulai kerjanya mulai menurun, kinerjanya mulai menurun, terus kadang kayak masih fraud kecil gitu yang bisa dilakukan oleh staff yang kayak kasih nyuri barang, nyuri rokok mungkin kayak gitu. Jadi tapi mereka tuh ada konsekuensi buat mereka tuh dipecat, tapi mereka tuh tetap melakukan itu biar kayak karena mereka tuh merasa dirugikan gitu dengan kebijakan perusahaan kayak gitu. Saya kasih contoh supaya semua mikirkan ya. Awalnya misalkan kamu digaji 10 juta dan kamu merasa happy sekali karena sementara kamu itu ya menganggap wah aku baru kerja sudah dapat 10 juta ya. Coba kamu rasakan ya, temenmu yang kamu anggap lebih bodoh ternyata dia dapat 11 juta ya. Saya mau ini tidak ngomong di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, tapi kamu akan merasa gini, wah gak adil. Kamu akan merasa tempatmu itu ya tempat yang buruk sudah, sehingga cara kerjamu sudah beda. Padahal temenmu yang 11 juta itu ya dia dapatkan itu karena sebuah kesalahan, sehingga bulan depan ya dia langsung diturunkan. Tapi kamu sudah terlanjur di sini sudah apa? Nggak karu-karuan, merasa rugi. Tahu ya? Nah ini behavioral itu kayak gitu ya, dan ada teorinya semua ini. Nah, menariknya di situ untuk kita jadikan misalkan bahan ya, skripsi lah apapun. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bounded activity. Jadi kondisi ini tuh dimana orang baik itu melakukan hal yang tidak etis tanpa sadar karena mereka itu terlalu fokus sama tadi ataupun yang lain. Jadi manusia itu kan kayak punya batasan-batasan diri, punya batasan waktu, batasan informasi dan lain-lain gitu. Contohnya Yang kata bounded supaya ngerti ya. Ya, oke. Iya, itu Pak. Contohnya tuh kayak mungkin auditor yang punya yang udah kerja di perusahaan selama 10 tahun gitu. Jadi dia itu kayak kadang punya blind spot gitu yang harusnya bisa dimasukin sebagai kesalahan, tapi mereka itu kayak masih menutupi gitu, misalnya karena udah terlalu dekat sama yang punya perusahaan gitu. Ya. Nah itu hati-hati. Bukan cuma itu, hubungan-hubungan pertemanan dan sebagainya itu akan menyebabkan terjadinya bounded ethicality. Ya, oke, lanjut lagi. Gak usah pakai contoh yang
ini tapi contoh-contoh praktis itu ya lebih mudah untuk dipahami. Terus lanjut. Yang selanjutnya ada overclaim credit. Jadi kecenderungan melebih-lebihkan kontribusi pribadi kita karena kita itu hanya ingat kerja keras sendiri dan tidak melihat kerja keras rekan tim secara utuh. Contohnya kayak misal suami istri itu biasanya kayak merasa yang suami merasa kayak aku udah kerja, aku udah apa, capek gitu. Sedangkan istrinya juga udah kerja kadang di rumah kan bersih-bersih kayak gitu. Jadi itu bakal bikin masalah sebenarnya karena dia merasa terlalu overclaim atas diri sendiri, atas kerjaan diri sendiri kayak gitu. Tolong yang lain itu mencatat karena contoh ini saya suka sekali, terutama yang dipakai itu di rumah tangga antara suami dan istri. Ya, ini sambil saya nanti cerita dikit ya. Ya, karena suami merasa cenderung dia itu sudah kerja keras, sehingga kalau waktu pulang dia terus do nothing. Istri dianggap di rumah, dianggap lebih enak. Ya, lalu kalau diminta sesuatu, gak tahu kalau aku sudah kerja sepanjang hari, ya. Gitu, ngerti ya? Overclaim, ngerti ya? Nah, saya mau rada personal cerita. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya yang sudah kayak gini dan seterusnya itu. Ya, seringkali saya pulang malam itu masih diminta pijeti istri saya. Ya, dan saya tidak pernah menolak. Saya lakukan. Nah, saya cerita ini hanya untuk menunjukkan kepada saya, saudara, kami keluarga yang normal. Saya tahu juga, ya, dalam hal ini saya tahu, ya, stamina saya dibandingkan istri saya itu beda banget. Jadi waktu dia seperti begitu, dia bukan tipe orang yang manja yang, ngerti saudara ya? Ya kayak contoh ini supaya saudara ngerti. Berapa banyak? Itu anak-anak saya sudah lihat. Memang saya guyonan. Pastinya sih itu aku. Ya. Karena saya pagi, saya sudah jalan. Sudah jalan sekian ribu, baru berikutnya saya ajak dia jalan. Dan seterusnya. Tapi ya sudah. Stamina saya bersyukur saya masih punya stamina. Sehingga saya melihat ini adalah kesempatan saya untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Nah, berarti poinnya apa? Kalau saya pakai ngomong, cinta itu nggak hitung-hitungan. Ya. Tapi saya kembali pada ini tidak ada di materi, cuma saya ngomong, yaitu salah satu behavioral itu adalah ya tentang cinta ini. Kalau saudara betul-betul ya mencintai proses kuliah ini, saudara nggak akan hitung-hitungan juga untuk bikin tugas itu ya diecek-ecek. Saudara tahu persis, ya. Sama dengan hari ini kalau ditanya istri saya tahu persis, saya ini terhadap dia seperti apa. Di lain pihak saya juga tahu dia seperti apa terhadap saya dengan baik. Ya. Kamu kok mandek? Sana itu ngapain? Kenapa? Apa? Kenapa? Kamu ribut pada presentasimu, nggak ribut belajar di sini. Kamu pikir ini show, sehingga kamu sibuk terhadap showmu sendiri. Saya mau tanya, terakhir saya bahas apa? Hah? Apa? Apa yang saya bahas?
Kamu kan tinggal baca ini. Yang saya bahas apa? One day kalau kamu ngomong serius pada orang dan orang itu lagi melakukan yang lain, kamu nanti bisa merasakan perasaan saya. Ya, bahasa yang berbeda, kamu melecehkan apa yang saya lakukan. Kamu tidak usah presentasi nanti. Ini masalah perilaku. Tolong perilaku saudara-saudara yang benar. Lanjut. Kalau saudara yang lain nggak bisa meng-cover punya dia, drop aja. Sekali lagi ya, saya tidak butuh materi ini. Saudara yang butuh materi ini untuk saudara pelajari dengan benar. Dan yang saya keluarkan itu belum tentu semua. Jadi kalau saudara misalkan prepare yang A, yang saya tanya B, ya, dan saudara nggak ngerti B, hancur saudara. Ya, oke, yuk lanjut. Oke, selanjutnya improve favoritism, jadi memberikan keuntungan lebih bagi orang yang kita anggap tuh satu lingkaran, satu kufu atau satu amata kayak gitu. Ya. Kayak contohnya kalau misal si A, si B, si C, saya sebagai HRD ada yang apply kerjaan gitu, terus saya lihat ada misalnya rasnya sama kayak gitu, jadi saya tuh memprioritaskan dia gitu. Sebenarnya tujuan kita kan bukan diskriminasi yang lain, cuma kita akhirnya jadi fokusnya ke dia aja kayak gitu. Ya. Jadi kita memberikan peluang lebih besar, lebih perhatian lebih besar ke orang yang tersebut kayak gitu. Ya, saya sementara karena ini cukup jelas, saya nggak perlu komentar lebih lanjut. Favoritism. Ya. Ya, Selanjutnya ada implicit attitude. ini implicit attitude. Jadi ini tuh kayak bias bawah sadar atau stereotip yang muncul otomatis di otak kita tuh tanpa kita setuju, tanpa sadar kayak gitu. Jadi menurut studinya tes IAT itu menunjukkan kalau banyak orang yang ngaku itu tidak rasis, tapi memiliki asosiasi bawah sadar lebih lambat mengubah kata-kata positif kayak gitu Pak. Tergantung dari tes IAT itu. Contohnya itu kayak misal Yang lebih umum apa? Implicit attitude. bias bawah sadar, kayak kita punya stereotip gitu, kayak misalnya kita lihat kalau pria itu lebih rasional dibanding perempuan kayak gitu, jadi kita cenderung untuk mendengarkan pendapat dari pria kayak gitu, dari dia. Kalau kita ada pendapat, jadi kita itu lebih fokus ke pendapatnya pria karena kita berpikir kalau pria ini bakal lebih rasional kalau kasih solusi dan lain-lain. Betul, Pak. Yang lebih banyak itu adalah kita berpikir pekerjaan ini lebih cocok untuk pria, sehingga pada wanita yang melakukan, ya langsung kita berpikir nggak cocok. Ya, oke, lanjut lagi. Sudah. Selanjutnya ini adalah independent ethical behavior. Dan itu kita merasa lebih bersih kalau berbuat perubahan orang lain. Contohnya perusahaan obat menaikkan harga gila-gilaan lewat distribusi keluar supaya nama merek mereka lebih tetap bersih. Jadi baca terus, bentar lagi tak turunkan. Ada hal yang tidak bisa dibeli seperti integritas atau persahabatan.
dia akan sangat marah karena itu adalah studi penelitian. Kasih contoh yang lebih praktis. Tolong yang lainnya itu mikir. Contoh apa yang lebih praktis? When values are sacred. Karena ini banyak terjadi. Yang dia baca welek, pandar terus no ya, saudara ya. Perilaku yang kayak gini. Ada yang mau sini dulu, nah. Gambarnya sih bagus. Ternyata itu pun juga ada urusannya dengan ethical maupun fairness. Ada nggak ini? Untuk saat kelas ada yang mikir. Iya. Contohnya kalau pejabat gitu Pak, misalnya pejabat ditawarin suap gitu, terus dia itu memilih untuk tidak, walaupun suapnya itu dalam nominal yang besar gitu, tapi dia karena dia punya integritas yang tinggi, dia tuh nggak menerima suap gitu. Yang lebih spesifik itu gini, kalau orang itu butuh uang, padahal dia butuh uang, tapi dia istilahnya mau melakukan dengan mengorbankan integritasnya dia. Nah, sikap untuk hanya orang yang memiliki, dia bisa saja di ini, ya, kamu kok cek-ceming, seperti tidak adil terhadap keluarganya yang membutuhkan. Tapi dia lebih pegang values. Bahwa saya tidak menjual integritas saya. Oke, lanjut. Ini tadi yang satu sudah di-info tetap nggak masuk ya? Iya. Dia mau nggak bisa ya? Iya. Kita lihat nanti. Ya, itu oke. Terus kamu berhenti juga ngomong. Kalau salah mau ngomong, saya enggak, dua ini saya drop. Kamu baca kok sendaran saya. Belajar presentasi yang benar. Ya. Kalau mau salah masih bisa mempertahankan, lakukan. Karena saya berharap kamu bisa menyelamatkan kelompok ini. Ya. Kalau enggak, kelompok ini kena pisah nanti. Kamu melok. Jadi kader walaupun tidak besar. Yang selanjutnya ada the psychology of conflict of interest. Jadi kita itu merasa bisa tetap objektif saat punya kepentingan pribadi, padahal otak kita itu secara otomatis akan memihak pada apa yang merupakan diri sendiri. Contohnya ada dokter, dia itu nyaranin ke pasiennya, harusnya kamu ini operasi ini kayak gitu Pak. Padahal emang sebenarnya butuh, tapi dalam hati dia itu dia menyuruh pasien itu karena dia punya kepentingan pribadi, karena kan pasti dibayar kan gitu. Jadi dia merasa kayak aku untung kalau nyaranin pasien ini untuk operasi gitu. Yes. Contohnya betul.
Oke, lanjut. Ini untuk chapter 9, yang pertama itu ada cover investment mistakes. Jadi kebanyakan kesalahan berinvestasi itu bukan karena kurang ilmu atau kurang data, tapi karena cara kerja pikir kita sendiri. Jadi kita tuh terlalu sering pakai pemikiran insting. Padahal keputusan investasi itu butuh pemikiran logis dan matang. Itu bakal ada apa saja kesalahannya, penyebab, dampak, dan cara memperbaikinya. Ada psikologi keputusan investasi yang buruk ya, makanya itu overconfidence, tanpa ada typo. Jadi overconfidence itu melebih-lebihkan kemampuan diri atau merasa diri lebih pintar kayak gitu. Jadi kadang kalau misal kita pernah dapat untung dari satu saham, jadi kita tuh merasa confidence gitu kalau kita tuh bakal selalu baik kayak gitu. Jadi untuk nextnya tuh kita lebih nyaranin orang ke saham yang lain gitu, padahal dia juga belum tentu paham banget atas saham itu. Yang kedua ada efek disposisi, itu cepat jual aset yang untung agak luas. Jadi kalau misal kita untung di saham itu kadang kita itu langsung jual saham itu karena takut tiba-tiba nanti sahamnya turun kayak gitu. Jadi kita bakal langsung cepet-cepet jual aset itu. Yang ketiga ada mental accounting, itu membagi uang ke kategori yang dipikirkan. Jadi misal gaji saya 5 juta, udah saya alokasikan ke beberapa tempat ya gitu Pak. Tapi begitu kita dapat bonus atau hadiah dari perusahaan atas kerja kita yang bagus, kita itu otomatis udah nggak mengalokasiin lagi. Jadi kita tuh pakai uang itu dengan sembrono kayak gitu, karena merasa itu bukan main gaji dia atau gaji utama dia kayak gitu. Yang terakhir ada status quo bias, jadi mempertahankan dulu kondisi apa adanya, takut atau malas melakukan perubahan. Jadi kalau misal orang tua kita punya portofolio saham misalnya, terus diberikan ke kita, terus kita itu padahal portofolio itu sudah menurun kayak gitu, tapi kita tuh tetap mempertahanin saham itu selama bertahun-tahun. Jadi kita pikirnya, oh ini sudah kayak gini kok dari dulu kayak gitu. Jadi dia bakal mempertahanin itu, padahal dia punya potensi keuntungannya tuh hilang kayak gitu. Ya, ini kan berhubungan dengan investment ya. Yang selanjutnya ada active trading. Ini adalah salah satu masalah yang paling banyak diteliti dan terbukti secara ilmiah. Semakin sering seseorang melakukan proses jual beli, semakin rendah tingkat penjualan investasi. Ini ada penyebab rendahnya return. Yang pertama itu biaya transaksi. Jadi kalau setiap kita melakukan transaksi itu kan kadang kita punya, karena kita tuh ditarik dari admin ya kayak 2.000 atau 3.000 kadang setengah kayak gitu. Itu yang nyebabin adanya rendahnya return kayak gitu. Yang kedua ada dipicu oleh overconfidence. Investor yang sering transaksi biasanya merasa dirinya tuh lebih pintar daripada investor lain gitu. Karena dia Diulang lagi. Ini sesuatu yang sudah menarik dipikirkan. Yuk. yang dipicu oleh overconfidence ya Pak? Ya. Ya, jadi kalau dipicu dari overconfidence itu kayak karena kita misal terlalu sering beli saham gitu, jadi dia merasa percaya diri, jadi kayak kadang sahamnya pun nggak bagus tapi dia tetap beli kayak gitu, karena returnnya kadang nggak bagus juga, jadi makanya returnnya rendah gitu. Ini kan berkaitan dengan investment, yang berhubungan dengan berkurangnya yang seharusnya karena satu nggak sadar tentang biaya, yang kedua overconfidence. Terus kan, ayo lanjut. Yang terakhir itu ada perbedaan berdasarkan gender. Jadi pria itu sesuai ilmiahnya itu dia bakal lebih percaya diri atas pilihan sahamnya itu biasanya kalau ada orang hold too long loss
itu ya Pak, yang saham kadang dia untung apa namanya langsung dijual, terus kadang kalau loss tuh langsung dipertahanin kayak gitu. Jadi dia merasa kayak kalau loss mungkin bentar lagi naik kayak gitu, jadi dia tetap pegang itu, padahal sebenarnya itu bakal turun terus kayak gitu. Jadi makanya kita itu bakal pendaftaran cenderung Apa hubungannya dengan gender? ini ada studi ilmiahnya Pak, kalau itu bakal lebih overconfident sama kita. Itu juga sempat dibahas di kelas AKS. AKS apa ini? Potensi keuangan strategis kemarin. Ada perbedaan karena gender sehingga sikapnya itu ya, yang menyebabkan seolah-olah ya, hasilnya menjadi beda, ya kan? Pertanyaannya yang lebih rasional yang mana? Cenderung yang lebih rasional yang mana? Cenderung lebih rasional mungkin menurut saya cewek, karena waktu Cenderung yang lebih rasional yang untuk memilih sahamnya Pak ya, itu cewek, karena dia kadang kalau udah untung kayak masih di perhari gitu kayak gitu, tapi kalau udah untung langsung dijual kayak gitu, karena dia mau beruntung. sebaliknya Ya kalau rugi, kalau cewek dia langsung jual aja karena takut itu bakal lebih loss lagi. betul. Yang diceritakan itu betul gitu. Ada studinya waktu itu. Jadi waktu di kelas itu kan ada cowok ada cewek ya. Itu cenderung cowok itu waktu ditanya ada apa ya kuis waktu itu kayak kamu dikasih uang berapa gitu. Tapi kalau ada berapa persen kamu bakal kalah gitu. Kamu udah lanjut apa milih stop di sini itu dapat uang misalnya gitu. Tapi cowok itu kebanyakan di kelas itu dia bakal lanjut. Kalau rugi dia lanjut masih. Ya. Kalau cewek justru cut loss. Terus kayak waktu udah di kasir itu masih dikasih kesempatan lagi, kamu nggak mau main lagi gitu, tapi kamu persentase kalah sama kamu sekian gitu, tapi dia kan tetap karena dia tahu Karena dalam kondisi normal itu mestinya cowok lebih rasional. iya iya tapi waktu sebelumnya Ya, memang ada begitu. Saya nggak tahu itu studinya berlaku umum atau ini atau terbatas. Terbatas itu adalah terbatas pada lingkungan tertentu, bisa terbatas pada situasi tertentu. Begitu. itu kalau nggak salah variety show di Jepang gitu. Ya udah, oke, lanjut dulu. Yang lainnya ikuti dulu ya. Ini sudah menjelang selesai. Ya. Yang selanjutnya ada action step. Pertama itu tentukan tujuan sejak awal. Jadi sebelum mengeluarkan uang untuk tujuan investasi itu kita tuh udah punya rencana gitu loh, jangka waktu investasi dan berapa besar resiko yang siap kamu terima. Nah, selanjutnya itu terima kenyataan. Jadi sadari bahwa pasar keuangan itu sangat sulit diprediksi bahkan oleh ahlinya sekalipun. Yang ketiga ada evaluasi secara objektif. Saat mau mengambil keputusan, lihatlah prospek masa depan kita harus punya proyeksi masa depan tentang keuangan dan juga ada nilai wajar aset. Yang terakhir mendapatkan pandangan orang lain. Jadi kita itu kan perlu pendapat orang lain juga. Jadi butuh diskusi antar sesama investor misalnya dengan uang yang bakal kita investasikan. Atau kita punya penasihat keuangan atau teman yang memiliki pengetahuan lebih agar mendapatkan pandangan yang berbeda. Jadi nggak cuma satu kepala, jadi kita harus tanya yang lain dulu. Kalau kita terlalu itu Ini adalah berurusan dengan seolah-olah hal yang
pikir itu adalah seolah-olah bisa diurut demikian. Padahal kadang-kadang putusan itu membutuhkan waktu yang relatif sedikit. Ya. Nah, semoga ini dipikirkan lebih khusus lagi. Pada waktu itu nggak mungkin terpikir untuk langkah-langkah ini. Ya. Nah, saya mau tanya, dari 4 langkah ini, mana yang cenderung akan dilakukan, dipilih oleh orang? Biasanya dapatkan pandangan dari orang lain. Menurut kamu gitu? Biasanya kan kadang kalau ada teman yang biasa terus dia cerita, oh aku untung sekian, terus kamu nggak mau kan, bisa kayak gitu. Biasanya kayak influence dari sekitar. Kadang juga evaluasi secara objektif. Semua saya ajak pikir ya ini ya. Kalau kamu minta pendapat orang dan pendapat orang itu ya pasti terpecah 2. Cocok dengan apa yang kau pikirkan dengan tidak cocok yang kau pikirkan. Dan kecenderunganmu pilih yang mana? Itu bias. Hati-hati. Ya, saya minta ini pahami dengan betul ini. Kalau tempat ini potensial kita normal, kalau kita punya teman, normalnya kita pasti memang teman. Ya. Tapi waktu ya itu namanya saya lupa istilahnya itu, coba nanti dicek ya. Adverse selection. Kita itu cenderung akhirnya juga lebih memilih ya. Misalnya contoh ya, kita ngomong pada 5 orang ya, 4 orang nolak, 1 orang setuju. Seringkali kita bisa masih lebih cenderung milih yang apa? Setuju. Ya saya nggak bisa bayangkan kalau semuanya nolak. Kita mungkin sudah tidak confident lagi. Tapi kalau ada saja, padahal pandangan orang itu belum tentu apa? Benar. Saya cerita ini supaya semua menyadari. Nanti one day saudara dalam situasi-situasi yang sangat kepepet, saudara belajar sesuatu, ingat yang kita bahas sekarang ini. Makanya belajar itu bukan cuma untuk ya, presentasi tugas dapat nilai, bukan, untuk supaya saudara bisa pegang. Ada komentar? Mungkin nggak setuju atau setuju? Apalagi waktu kita jatuh cinta, bisa bayangkan ya, sekian orang ngomong, Pak, apakah Bapak tidak ngalami? Ngalami saya. Ya. Tapi versi yang lain saya juga pernah ngomongi seseorang yang ya, setelah sekian tahun kemudian dia baru ngomong, betul kamu. Tapi aku sekarang sudah tidak mungkin, sekadung, selini, dan seterusnya. Dan yang ngomong ini wanita yang sudah tidak muda. Makanya saya berharap pada saudara, paling tidak karena diberi melakukan ini, saya minta saudara salah satu yang saudara harus belajar, telitilah orang, bedakan yang baik dan yang jahat. Ya, walaupun dia begitu istimewa dan sebagainya, tapi kalau dia ada jahat, mesti nggak tunggu waktu kamu. Meskipun dia tidak istimewa dan sebagainya, kalau dia baik, itu orang yang kamu bisa andalkan. Oke ya, jelas ya. Masih ada sisa dong? Masih sisa kesimpulan.
Ya, oke, lanjutin. Jadi kesimpulannya itu keberhasilan berinvestasi itu tidak ditentukan oleh seberapa pintar kamu menganalisis angka atau laporan keuangan dan memprediksi pasar, tapi ditentukan oleh seberapa baik kamu dalam mengendalikan diri sendiri. Ya, lumayan masuk. Oke, sekarang saya tidak minta kamu baca kesempatan terakhir. Kamu tak kasih kesempatan terakhir. 2 orang ngomong sesuatu yang kamu pelajari dari materi ini. Apa yang kamu ngomong secara apa yang kamu mau tambahkan? Supaya kamu bisa cukup menyelamatkan kondisi. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau saya biarkan hasil evaluasi saya terhadap kelompokmu ini. Paling tidak sampai dengan UTS bagi saya Salwa aman, kecuali karena nggak masuk 1 kali, 1 kali 2 kali, 2 kali itu 1 kali. Tapi kamu 2 apa? Kalau idol kamu dalam bahaya, ya bahaya kamu. Biasanya kan ada idol atau apa ya? Ayo, karena kalau enggak saya pindah ke ini topik yang berikutnya. Ayo, saya nggak bisa nunggu terus. Kamu dikasih kesempatan, tinggal siapa yang ngomong duluan. Pelajaran secara umum yang kamu peroleh dari apa yang kamu persiapkan. Jangan baca, kamu cerita. Ngomongnya menghadap saya. Kalau kamu tidak bisa, berarti kamu betul-betul memang gak punya sesuatu apa yang di dalam. Ya, kesempatan terakhir ya. Saya memberi kamu kesempatan sekarang. Saya tadi tutup itu karena saya tidak suka dengan baca. Karena itu tanda tidak memahami. Dan itu berarti tidak prepare. Terus kamu kalau ketemu salesman terus dia digini baca, kamu itu paham ya produkmu enggak sih? Itu nanti. Dan beberapa contoh yang kamu berdua, oh enggak sih, kamu nggak masuk, saya nggak masuk. Kamu kan masuk yang lalu, kamu mesti lihat tuh suasana kelas. Kalau enggak, saya langsung turunkan. Ya. Investasi kita bisa benar-benar pilihan yang lebih baik kalau kita bisa mulai dari bias dari kita sendiri akan merasa kita mengenal diri kita, mana itu kan yang paling pasti untuk
Oke. Ayo, asal. Jangan terus lihat terus gitu. Bahasa tubuhmu sangat tidak bagus untuk dievaluasi. Ayo. Kesempatan habis. Oke, silakan duduk. Ya. Oke. Yang berikutnya saya lagi mempertimbangkan apakah nanti bakal satu kelompok, satu chapter atau langsung di cover semuanya. Saya kembali mengundi lagi. Yang minta tadi kembali pensil lagi ya? Ada ya? Ada ukurannya ada. Nggak ada. Coba. Ada yang bawa pensil. Umum saya kebetulan kadang-kadang saya bawa. Masa ini oh ini, terus langsung beda. Ya, oke ya. Pokok kita lihat ya, yang paling pendek itu 1 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke ya. Nanti saya akan menuju ke saudara, tinggal ngambil salah satu ya. Sekarang saya bikin pucuknya di sini. Pucuknya di sini. Rafael. Merem. Ya. Kamu nanti pegang dari pucuknya. Saya arahkan ke tanganmu. Tanganmu ya, sudah ya, merem ya. Kamu ambil salah satu. Terserah. Ayo, terus cabutan. Apa ini? Yang terpilih yang ini. 2 ya rasanya. Terpilih yang ini. Ya, 2 itu tadi. Bukan. Oh, 1 lepas ya. 2 kelompokmu. Berarti kamu yang beruntung untuk dirimu sendiri. Pak, mau beruntung Pak. Ya itu harus disikapi kan. Oh, ya. Baik. Kamu tidak menyaksikan proses undian, tapi ini undiannya kelompok 2. Sebenarnya saudara semakin sering maju, semakin punya peluang untuk ya, karena saya seringkali justru saya pakai yang penilaian itu saya ambil yang terbaik. Jadi kalau kamu maju 2 kali, diambil yang terbaik, kamu lebih untung lagi. Ya, ini kan udah 1 kali semua loh, ya kan? Ya. Ayo, 2 ini yang pertama. Iya. Ya. Pertama, ini putar balik lagi, yuk. Ini kok tambah adem? Iya Pak.
Makanya keluar dari dingin. Ini diganjel buat supaya panas panas dari luar masuk. Iya. Atau minta CS dibesarin aja sih. Satu dimatikan gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu. Toh ini sudah segini, jam segini ya. Saya keluar aja. Kamu tadi belum ngomong gitu suasana. Kenapa? Mana yang dimatikan? Yang sana, Hah? yang sana. Yang sana? Dingin. Tuh. Pengaruh besar. Iya, Pak. Itu pasti slow. Kenapa? Kok anu? Nyambungin ke WhatsApp. Oh. Saya tak anu dulu. Kayak ini. Apa? Boleh. Boleh kok. Astas apa tuh? Astas apa? Tes. Kelas Astas atau kamu Astas? Kelas karena aku baru kan bilang jadi itu. Berarti angkatan 2.
buka. Dokumen kita berada ternyata. Aku nggak dulu jawabnya sih. Ini nggak bisa dibuka. Apa bro? Iya. Kamu bilang punya Excel nggak? Punya Excel apa? Kamu itu ini cekin bisa dibuka apa enggak? Apa ya? Dokumennya. Ini kalau gini bisa dibuka sama orang lain kan ya? Bisa? Bisa ya? Terus tak